Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hardiman dari jurusan Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengembangan model pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPS. Jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengembangan model dalam pembelajaran IPS, dan yang kedua pendekatan dalam pembelajaran IPS, yang ketiga strategi dan metode dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama saya bahas di sini adalah model dalam pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS adalah model pembelajaran yang berlandaskan pendekatan paradigma konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada partisipasi aktif peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Kemudian macam-macam model pembelajaran IPS. Nah, di sini terdapat beberapa macam model pembelajaran IPS. Nah, yang saya pilih di sini adalah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memiliki hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan dalam pembelajaran IPS. Nah, pendekatan dalam pelajaran IPS dimaksud sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru dalam pembelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar juga menjadi teladan aktor sosial. Oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai jenis pendekatan ini dapat membawa percaya diri seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru IPS. Kemudian macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Yang kedua pendekatan antara struktur atau interdisiplin. Kemudian yang ketiga pendekatan kemasyarakatan. Yang keempat pendekatan lingkungan. Kemudian yang kelima pendekatan pembelajaran tradisional dan pendekatan pembelajaran inquiry. Dan selanjutnya strategi dan metode dalam pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Di sini terdapat beberapa bentuk strategi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua strategi pembelajaran inquiry. Kemudian yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kelima strategi pembelajaran kooperatif. Dan yang keenam strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang ketujuh strategi pembelajaran afektif. Dan selanjutnya metode pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode yang dipilih oleh masing-masing guru bisa sama, tetapi teknik penyampaiannya yang berbeda-beda. Kemudian macam-macam metode pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa macam metode pembelajaran, dan yang saya pilih di sini itu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat. Kemudian metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan, dan mempermudah guru untuk menguasai kelas. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.